Halo bosku, bertemu kembali di channel Aura McParley, di mana setiap harinya kita akan prediksi liga-liga dunia maupun liga-liga top Eropa lainnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video dari channel ini. Oke, kita langsung saja mulai dengan sedikit review tentang pertandingan tadi malam antara Indonesia dengan Singapura. Kemarin saya sarankan teman-teman untuk megang Indonesia dengan handicap min setengah, skor akhir 4-2 untuk kemenangan Indonesia. Kita loss, sedangkan di over under main di over 2 gol kita win. Pertandingan antara Galatasaray dengan Altayyaspor, kemarin saya sarankan teman-teman untuk megang Galatasaray dengan HDP min 3/4, skor akhir 2-0 untuk Galatasaray, kita win. Sedangkan di over under kemarin saya sarankan main di over 2,5, kita lose. Pertandingan antara Hatayyaspor dengan Giresunspor, kemarin saya sarankan teman-teman untuk megang Hatayyaspor dengan HDP plus setengah, skor akhir 1-0 untuk Hatayyaspor, kita win. Sedangkan di over under kemarin saya sarankan main di over 2/4, kita lose. Pertandingan antara Al Gharafa dengan Al Arabi Doha, kemarin saya sarankan teman-teman untuk megang Al Gharafa dengan HDP min 1/4, skor akhir 0-0, kita lose. Sedangkan di over under kemarin saya sarankan mandi under 3 gol, kita win. Oke, itu saja dulu prediksi saya untuk pertandingan tadi malam. Semoga ada yang JP. Bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati, kita cari di prediksi-prediksi berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai untuk prediksi-prediksi pertandingan nanti malam. Saya ambil dari Liga Premier Inggris. Yang pertama antara Norwich City dengan Arsenal. Persentase kemenangan 10% untuk Norwich City, 76% untuk Arsenal, sedangkan 14% lagi untuk hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Norwich berada di peringkat 20 dengan poin 10, sedangkan Arsenal berada di peringkat 4 dengan poin 32. Dilihat dari 5 pertandingan terakhirnya, Norwich belum pernah menang dalam 5 pertandingan terakhirnya, mengalami 2 kekalahan dan 3 kali hasilnya imbang. Sedangkan Arsenal 4 kali kemenangan, 1 kali kekalahan. Dilihat dari head to head kedua tim, didominasi oleh Arsenal dengan 4 kali kemenangan dan 1 lagi hasilnya imbang. Untuk pertandingan Norwich City dengan Arsenal, setelah saya analisa, saya pilih Arsenal dengan HDP min 1/4, ataupun teman-teman bisa main di over 2,5 bola. Oke, pertandingan yang kedua antara Manchester City dengan Leicester City. Persentase kemenangan 70% untuk Manchester City, 17% untuk Leicester City, sedangkan 13% lagi untuk hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Manchester City berada di peringkat pertama dengan poin 44, sedangkan Leicester City berada di peringkat 9 dengan poin 22. Dilihat dari 5 pertandingan terakhirnya, Manchester City menang 4 kali, sekali kekalahan, sedangkan Leicester City menang sekali, 3 kali kekalahan dan sekali imbang. Dilihat dari head to head kedua tim, 3 kali dimenangkan oleh Manchester City, 2 lagi dimenangkan oleh Leicester City. Untuk pertandingan Manchester City dengan Leicester City, setelah saya analisa, saya pilih Manchester City dengan HDP
min 2, ataupun teman-teman bisa main di over 3/4 bola. Oke, pertandingan yang ketiga antara Aston Villa dengan Chelsea. Dilihat dari segi persentase kemenangan, 20% untuk Aston Villa, 64% untuk Chelsea, sedangkan 16% lagi untuk hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Aston Villa berada di peringkat 10 dengan poin 22, sedangkan Chelsea berada di peringkat 3 dengan poin 38. Dilihat dari 5 pertandingan terakhirnya, Aston Villa 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, sedangkan Chelsea 2 kali kemenangan dan 3 kali hasilnya imbang. Dilihat dari head to head kedua tim, didominasi oleh Chelsea dengan 3 kali kemenangan dan 1 kemenangan oleh Aston Villa dan 1 lagi hasilnya imbang. Untuk pertandingan antara Aston Villa dengan Chelsea, setelah saya analisa, saya lebih memilih Chelsea dengan HDP min setengah, ataupun teman-teman bisa main di over 2 gol. Oke, pertandingan yang keempat antara Brighton dengan Brentford. Dilihat dari segi persentase kemenangan, 42 untuk Brighton, 32% untuk Brentford, dan 26% lagi untuk hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Brighton berada di peringkat 13 dengan poin 20, sedangkan Brentford berada di peringkat 12 dengan poin 20. Dilihat dari 5 pertandingan terakhirnya, Brighton belum pernah mengalami kemenangan, mengalami 2 kekalahan dan 3 lainnya hasilnya imbang, sedangkan Brentford menang 2 kali kekalahan dan sekali imbang. Dilihat dari head to head kedua tim, 2 kali dimenangkan oleh Brighton dan 1 lagi dimenangkan oleh Brentford dan 2 lagi hasilnya imbang. Untuk pertandingan Brighton dengan Brentford, setelah saya analisa, saya lebih memilih Brighton dengan HDP min 1/4, ataupun teman-teman bisa main di over 2/4 bola. Oke, itu saja dulu prediksi saya untuk pertandingan nanti malam. Semoga ada yang sama dengan prediksi Anda. Jika berkenan silakan ambil, jika tidak silakan buang. Ini hanya prediksi, bisa kalah bisa menang. Utamakan prediksi Anda sendiri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.